Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjut ke transaksi selanjutnya atau otorisasi selanjutnya, yakni di cek atau biliet. Di cek biliet ini ada 3 submenu, yakni ada otorisasi penerbitan cek atau biliet, kemudian ada inquiry penerbitan cek atau biliet, kemudian ada inquiry cek biliet. Jadi ada perbedaannya ya. Ini untuk otorisasi penerbitannya, ini inquiry penerbitan, kemudian ini inquiry ceknya keseluruhan atau list data keseluruhan. Perlu diingat bahwa untuk melakukan penerbitan cek biliet ini dilakukan oleh customer service atau adalah tugas dari customer service untuk membuat atau menerbitkan cek atau biliet. Jadi nasabah harus menemui terlebih dahulu customer service untuk melakukan penerbitan cek atau biliet. Nah, sekarang kita lanjut ke menu yang pertama. Di menu yang pertama atau submenu yang pertama adalah otorisasi penerbitan cek biliet. Otorisasi penerbitan cek atau biliet. Di sini maksudnya adalah nama-nama nasabah yang belum diotorisasi untuk penerbitan cek atau bilietnya. Apabila ada 1, maka akan tampil 1. Apabila ratusan, maka akan tampil seluruh data orang-orang yang akan melakukan penerbitan, yang dimana harus dilakukan otorisasi terlebih dahulu. Nah, di sini sebagai contoh ada ID cek dari 2219-5364 sampai dengan dan 2012-1914-3007. Kemudian tanggal penerbitannya dibuat tanggal 12 bulan 11 2019. Ini tanggal ini otomatis ya. Sebagai customer service-nya tidak bisa menambahkan atau mengurangi tanggal yang ada di dalam tanggal penerbitan. Artinya tidak bisa melakukan request tanggal karena sistem akan otomatis membuat tanggal di mana aplikasi tersebut dioperasikan. Nomor rekening giro. Jadi untuk membuat cek atau biliet ini harus menggunakan nomor rekening giro. Tidak dapat dilakukan apabila belum memiliki nomor rekening giro. Artinya kembali lagi ke customer service, harus membuat rekening giro terlebih dahulu. Kemudian ada jumlah lembar. Jumlah lembar ini adalah menginformasikan atau memberikan informasi tentang berapa jumlah lembar yang ingin dibuat oleh customer dengan nomor rekening giro tersebut. Nomor startnya atau nomor mulainya 12001, kemudian keterangan penerbitan cek, biayanya adalah sebesar 1.230.000, maaf, 1.230.000. Yang membuat atau customer service yang melakukan pembuatan penerbitan ini adalah dengan kode CS121. Inputernya di tanggal 19 bulan 12 2020. Kemudian waktu inputernya atau penerbitannya yang dilakukan oleh customer service itu di jam 14.30. Selanjutnya yang dilakukan oleh supervisor hanya otorisasi atau hapus. Jadi kalau hapus ini akan menghilang, jadi tidak dapat melakukan penerbitan. Kemudian ada otorisasi berarti disetujui. Kita klik otorisasi. Klik otorisasi, ini otorisasinya. Di otorisasi atau menu otorisasi ini, setelah kita melakukan otorisasi tadi, ini terdapat nomor cek. Karena tadi banyak ya, karena jumlahnya itu sebanyak 123 lembar yang akan diterbitkan. Yang dimulai dari AS12001. Jadi terakhirnya nanti kita bisa lihat di sini. Nah, ini yang terakhirnya adalah 12123 karena sebanyak 123 lembar. Dan ini di sini
Kita lihat yang pertama. Jadi setiap cek nanti ada nomor ceknya masing-masing. Kemudian pada saat diserahkan mau melakukan pencairan, ini ada tanggalnya. Jadi tanggal pencairan untuk cek itu sendiri. Nah, tanggal digunakannya. Ini akan otomatis nantinya apabila nanti akan pencairan menggunakan cek. Nominalnya juga akan tampil sendirinya. Berapa nominal cek yang akan dicairkan. Jadi, apakah dalam satu cek itu nominalnya sama? Jadi jawabannya tidak. Jadi bisa beragam. Jadi satu cek ini dapat 10 juta atau terserah dari sang pemilik cek untuk mengisi berapa dan berapa nominal yang akan dicairkan, gitu ya. Ini detailnya. Nah, di sini hanya sampai di nomor rekening gironya, di statusnya saja ready digunakan karena memang belum digunakan, baru diotorisasi oleh supervisor. Kita balik lagi ke cek tadi, kita lihat otorisasinya. Nah, sudah tidak ada karena sudah diotorisasi sebelumnya. No result found. Jadi datanya sudah tidak ada lagi karena memang yang mengajukan untuk otorisasi penerbitan tadi hanya satu saja dan sudah diotorisasi oleh supervisor, sehingga datanya sudah tidak ada lagi di sini. Kemudian kita cek di inquiry penerbitan cek atau biliet. Dia masuknya ke sini. Nah, ini yang 123 tadi, kita masuknya di inquiry penerbitan cek. Ini 12001. Otorisasinya adalah SP100. Jadi ini menu hanya untuk SP100 saja. Jadi ada dua yang sudah di ACC oleh supervisor dengan ID SP100 dari cabang ID 1022. Kemudian ada detail cek atau biliet. Ya. Detailnya. Sama dengan pada saat tadi kita melakukan otorisasi di cek di otorisasi yang tadi. Pada saat kita melakukan otorisasi, jadi isinya sama dengan yang ada di sini. Nah, ini yang 120 ya. Kalau yang tadi itu 123 yang ini berarti. Tuh. 123 sudah kita jelaskan tadi bahwa ini tanggal digunakannya belum ada karena baru di otorisasi. Kemudian ada yang terakhir di menu cek atau biliet ini adalah inquiry cek atau biliet. Inquiry-nya jadi ada 12001 AB 12009 sampai dan seterusnya. Nah, ini keseluruhan. Nah, AS 12123 karena tadi ada dua yang melakukan penerbitan, jadi digabungkan antara yang pertama dengan kedua. Jadi ini adalah inquiry check atau biliet ini keseluruhan. Ada berapa yang membuat, ada berapa yang di ACC atau diotorisasi oleh supervisor Hari Purnama Putra ini. Nah, jadi jumlahnya segini, jadi 12123. Jadi diurutkan dari yang awal sampai yang akhir, walaupun dari rekening yang berbeda-beda. Seperti ini, rekeningnya 2219985364, tapi kita cek di sebelumnya. Yang ini 5364 ya. Nah, ini berbeda. Kita cari yang tujuh 5364. Jadi berbeda ya. Jadi ada dua rekening yang sekarang ditampilkan secara keseluruhan. Jadi inquiry cek rekening biliet ini adalah inquiry keseluruhan yang tampil. Jadi ditampilkan semua yang sudah di ACC atau sudah diotorisasi oleh supervisor. Jadi ini adalah list keseluruhan. Untuk cek biliet ini, jadi ada 3 ya. Jadi ada otorisasi penerbitan, ada inquiry penerbitan, dan ada inquiry cek biliet. Kalau untuk yang otorisasi artinya untuk pertama kali membuka rekening.
Kemudian kalau inquiry penerbitan, ini jumlah rekening yang melakukan penerbitan, yang hanya penerbitan saja yang dilakukan oleh supervisor dengan kode SP100 ini. Sedangkan kalau untuk inquiry check billion itu adalah cek keseluruhan atau data yang keseluruhan. Demikian untuk menu cek billion. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Demikian saya tutup untuk menu cek dan billion dan akan kita lanjutkan ke menu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.